Nyala belum nih? Bentar, colokan mic-nya. tes. Ntar mic-nya mana mic-nya? Oh ini. Tes. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dimas Alwi. Ya, salam. Ada channel yang enggak ada faedah. Emang enggak ada faedah dah. Bang, channel lu bang ini enggak ada faedah bang. Ada. Jadi teman-teman ya, gue pengen mengucapkan bentar, tas gue buka. Ada aja loh. Untung nggak ada apa-apanya. Jadi buat teman-teman ya, hari ini gue pengen ngevlog ngebahas tentang sesuatu. Oh iya, gue pengen maaf-maafan dulu ya sama teman-teman ya, minal aizin wal faizin ya, mohon maaf lahir batin ya. Kalau ada salah-salah dari gue mohon dimaafkan ya. Aduh. Jadi buat teman-teman ya, kalau misalkan gue ada salah sama teman-teman, mohon maaf ya. Karena ini masih lebaran ya, Yalah, belum ada seminggu pak, masih lebaran lah. Jadi buat teman-teman ya, gue mohon maaf, minal izin wal faizin ya, mohon maaf lahir batin. Dan berhubung gue waktu lebaran dari akhir puasa sampai lebaran itu gue nggak pernah upload ya deh. Ya karena gue lagi pengen istirahat aja gitu, pengen namu ke rumah teman-teman ya kan, ke teman-teman gue gitu loh, biar ya namu aja gitu loh, minal izin wal faizin ke teman-teman ya. Jadi sekarang teman-teman ya, berhubung sudah maaf-maafan nih, gue pengen bahas sesuatu tentang hal yang sedang kontroversial ini. Kontroversial bukan berarti gue cari viewers, tapi gue hanya ingin meluruskan pikiran para manusia meluruskan para umat-umat yang mencong. Ya salam. Jadi gue di sini pengen meluruskan intinya ya, umat-umat yang berpikirannya belok. Emang lu pengen bahas apa bang? Ya pengen bahas tentang Israel dan Palestina. Yeay. Ada. Jadi buat teman-teman, sini gue pengen ngomong aja buat teman-teman nih ya. Kan banyak tuh dari pendukung Israel ya, Israel la'natullah alaihi ya, la'natullah. Bahwa berisik kan. Jadi banyak nih ya dari pendukung Israel laknatullah ya, bahwa banyak yang bilang bahwa Israel ini sebenarnya orang-orang yang punya tanah Palestina katanya. Oke, kalau emang mereka itu adalah Palestina, begini bro ya, mohon maaf nih buat orang-orang yang mempunyai keyakinan itu, emang harus diperangi gitu, harus perang cara memperbutkan itu emang harus perang, emang harus menindas. Bukan yang namanya penindasan, penjajahan itu kan harus dihapuskan di atas dunia ya, sesuai undang-undang kita gitu loh, sesuai ya isi undang-undang kita bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Banyak tuh orang yang bilang bahwa emang harus bawa UUD ke sana, emang harus bawa UUD ke sini. Enggak loh bro, begini bro ya, maksudnya
gue bilang sesuai undang-undang tuh, kita tuh harus nerapin bahwa di kalimat itu ada kalimat yang menyebutkan penjajahan di atas dunia harus diperhapuskan. Kalau kita nerapin undang-undang dalam kehidupan kita, kita pasti mencegah yang namanya penjajahan dimanapun. Apalagi di dalam undang-undang kita udah ada jelas ya. Jadi kita sebagai rakyat Indonesia harus tuh wajib ikut serta untuk mencegah yang namanya penjajahan di atas dunia gitu loh. Karena tidak pri kemanusiaan dan tidak pri keadilan gitu loh ya. Karena yang namanya penindasan di mana-mana nggak dibenarkan bro. Dalam agama manapun ya, agama manapun, gue jelasin ya bahwa nggak ada lah yang membenarkan pembunuhan kecuali akidahnya atau kepercayaannya di otak-atik. Kalau kepercayaannya otak-atik marah menindas itu menurut gue wajar karena kan ada sebabnya gitu kan. Sebabnya itu karena kepercayaannya ditindas. Tapi kalau misalkan ada orang yang tiba-tiba ngejajah tanpa sebab dan akibat, itu aneh gitu loh. Tapi bang kan sebabnya tanah Palestina ini milik Israel. Ya kalau emang milik Israel kenapa harus menindas gitu loh. Kenapa harus menindas? Kenapa gitu loh. Emang harus menindas. Kenapa nggak dirundingin aja gitu kan, kalau emang itu tanah Israel atau apa gitu kan. Coba gitu loh dirundingin sama sama negara-negara besar, kalau nggak sama PBB. Mungkin menurut gua yang namanya ngerunding atau musyawarah itu lebih baik gitu loh daripada menjajah. Karena jajah menjajah itu menindas dan nggak ada satu negara pun yang membenarkan penindasan. Hampir semua negara pasti melarang hal itu gitu loh. Kalau misalkan ada negara yang membiarkan penindasan, wah berarti gila tuh, gila. Karena nggak ada sih menurut gua negara yang memperbolehkan untuk menindas. Nggak ada kok. Gue paham banget. Jadi nih ya bro, mohon maaf nih buat teman-teman yang mempunyai keyakinan itu, cobalah harus terbuka dulu gitu loh, kemanusiaan lo, keadilan lo di mana gitu loh. Kemanusiaan dan keadilan lo tuh di mana? Ya, kalau misalkan memperebutkan suatu wilayah aja harus kayak gitu. Tapi dan gue mau nanya nih ya, kalau misalkan emang itu tanah Israel, kenapa harus sampai ke Al-Aqsa gitu loh? Al-Aqsa ini masjid kaum muslim agama Islam gitu loh. Kenapa harus kayak mau dihancurin gitu loh? Itu kenapa gitu loh? Ada apa gitu? Padahal khususnya di Indonesia ini mayoritas muslim ya kan, mayoritas muslim. Tapi lihat kayak gereja-gereja aman-aman aja, adem ayem aja gitu loh. Kecuali ada beberapa gereja yang dibom, mungkin itu oknum ya, gua nggak tahu. Tapi kalau misalkan udah berkelompok kayak gini, kayak Israel, itu udah kebangetan. Itu namanya kelompok, berarti ada sesuatu yang menyesatkan. Ada suatu kelompok yang ingin mengadu domba kalau kayak gini caranya gitu loh. Ada sesuatu yang sesat, yang nggak bener. Itu sih menurut gua. Jadi mohon maaf nih buat temen-temen ya, mohon maaf. Harus intinya kita harus terbuka lah pikiran kita, hati kita, cobalah gitu loh. Kita bangsa Indonesia ini janganlah mau diadu domba juga gitu loh. Cuma gara-gara masalah Israel dan Palestina kita berantem gitu kan aneh gitu loh. Oke lah kita menyalurkan suatu pendapat, tapi kalau misalkan ingin berpendapat itu jangan aneh-aneh gitu loh. Pendapat lu kayak seakan-akan pembela Israel itu kayak mendukung penindasan gitu. Kan anehnya itu gua. Padahal gua lihat itu peperangan, penjajahan, dan penjajahan itu tidak dibenarkan ya, tidak dibenarkan. Dan penjajahan itu kan seharusnya dihapuskan gitu. Kita harus ikut serta dalam penghapusan apa sih namanya, penjajahan.
ya sesuai undang-undang dasar kita gitu loh. Bukan berarti ada nih orang yang ngomong berarti kita harus baca undang-undang ke sana, kita harus bawa undang-undang ke sana. Tidak, kita tuh harus mencegah gitu loh. Lu harus paham dah. Ada gue mirip deh sama orang Indonesia yang nggak nerapin Pancasila sama UUD. Apalagi yang ngaku-ngaku NKRI tapi Pancasila aja nggak diterapin gitu. Teriak-teriak NKRI, dia ada masalah kayak gini nggak diterapin. Ayolah bro, terapin lah bro. Kita cegah penjajahan dimanapun gitu. Kalau bisa kita seluruh dunia ini damai. Kalau misalkan ada satu negara yang terjajah, apalagi di situ ada dari agama kita, saudara-saudara dari agama kita ya kan, agama Islam ya. Gua sendiri Islam ya. Ya bisa apa sih namanya? Bisa kena juga gitu loh, kena imbas karena satu agama. Biasanya orang kalau misalkan ada penjajahan bisa aja bawa agama. Ya gitulah ya. Kayak Israel coba tiba-tiba nyerang Al-Aqsa. Apa coba maksudnya? Emang harusnya nyerang masjid ya? Perasaan loh orang Islam kalau perang itu nggak pernah loh kayak nyerang gereja. Nggak ada kelompok manapun Islam ya, kecuali emang mungkin ISIS ya, kelompok yang emang dinobatkan seluruh dunia juga udah tahu bahwa ISIS itu adalah organisasi yang sesat. Nggak ada gitu kelompok Islam yang merusak tempat-tempat ibadah lainnya gitu loh. Yang gue heran sih itu gitu. Jadi buat teman-teman ya, gitu aja sih dari gue ya. Gue nggak mau bahas terlalu banyak, tapi gue ingin meluruskan pikiran-pikiran orang aja. Karena jujur hati nurani gue ini terbuka, kemanusiaan gue ini terbuka. Karena kenapa ya? Karena gue ngerasain juga gitu loh, bahwa yang ditindas itu nggak enak, nggak nyaman gimana gitu. Pokoknya ketika contoh lah diri lo sendiri, kalau misalkan diri lo ditindas pasti ya nggak enak gitu loh. Ini harus mikirin itu juga bro, jangan mikirin satu sisi doang, pikirin dari semua sisi gitu loh. Jangan ketika tiba-tiba ada penjajahan lu dukung dengan atas dasar agama. Kalau misalkan ingin wilayah, harus caranya itu loh gimana gitu loh, cara untuk mendapatkannya. Apakah harus gitu dengan menindas? Kan nggak juga sih. Menurut gua nggak ada agama yang mengajarkan untuk menindas. Nggak ada kok. Gue tahu banget nggak ada agama yang mengajarkan untuk menindas. Agama itu mengajarkan untuk saling menghargai, toleransi. Itu bukan mengadu domba. Kan anehnya sebambang ini gue cewek lo. Ntar dulu. Astagfirullahaladzim Bapak. Wih gila, itu orang ngapain tuh? Ya sekian ya vlog dari gue. Mungkin gue hari ini vlognya nggak terlalu baik, lucu-lucuan. Gue bahas yang serius karena gue ingin meluruskan pikiran manusia, khususnya rakyat Indonesia. Ya mohon maaf kalau misalkan gue ada salah-salah kata, karena ya logika, gue pakai logika aja sih, nggak pakai agama. Kalau misalkan pakai agama mungkin di Indonesia ini minim lah, banyak yang minim mungkin pengetahuannya, apalagi anak-anak muda yang nonton vlog gue ini. Bisa aja gitu loh, karena kan harus pakai hadis, Al-Quran, kan itu sangat jarang gitu loh anak muda yang paham-paham kayak gitu. Jadi gue pakai logika aja, mungkin logika emang nyambung sih gitu loh. Gimana kemanusiaan lo ketika lo membela sang penindas? Itu aja sih ya. Sekian vlog dari gue. Astagfirullahaladzim, kaget gue. Ya sekian vlog dari gue ya, kurang lebihnya mohon maaf ya.
Semoga vlog ini bermanfaat dan semoga vlog ini juga meluruskan otak-otak kalian ya. Astagfirullahaladzim. Jadi ya, sekian. Jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya dan share ke teman-teman kalian ya, biar vlog gue tuh makin menarik, makin seru ya kan, makin menarik lah dilihatnya, ditontonnya ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah.